Halo, perkenalkan, nama saya Barbara Prasandia dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Yogyakarta semester 1. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum masuk kepada materinya, izinkan saya untuk membahas sedikit topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada proses pencernaan manusia. Yang kedua, ada organ-organ pencernaan manusia. Dan yang ketiga, ada enzim-enzim dalam sistem pencernaan manusia. Kemudian gangguan sistem pencernaan manusia. Dan yang terakhir ada cara menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia. Baik, langsung saja kita mulai ke videonya. Proses pencernaan manusia itu terdiri dari beberapa organ yang dimana ada mulut, kerongkongan, empedu, pankreas, hati, lambung, usus besar, usus halus, rektum, dan yang terakhir ada anus. Proses pencernaan itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada proses mekanik dan proses kimiawi, di mana proses mekanisme itu merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanisme ini bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Dan yang kedua, ada proses pencernaan kimiawi. Adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap untuk diserap oleh tubuh. Yang berikutnya ada proses pencernaan manusia. Berikut adalah urutan atau proses dari sistem pencernaan manusia yang dimulai dari mulut menuju ke anus. Saya akan menjabarkannya. Yang pertama ada mulut. Mulut itu berfungsi untuk mengunyah makanan. Jadi, setiap makanan yang masuk ke dalam mulut kita akan dikunyah atau dihancurkan oleh gigi-gigi dan dibasahi oleh liur dari kelenjar liur. Enzim-enzim yang terdapat di dalam liur akan memecah karbohidrat yang kita makan. Makanan kemudian akan melunak yang disebut dengan bolus dan ditelan dengan bantuan lidah. Yang kedua, ada kerongkongan. Kerongkongan ini berupa saluran panjang berukuran kurang lebih 25 cm yang terdapat di dalam leher yang berfungsi untuk memasukkan makanan dari mulut menuju lambung. Yang ketiga, ada lambung. Lambung ini merupakan organ yang terdapat di dalam rongga perut di sebelah bawah diafragma. Lambung berfungsi sebagai kantong penyimpanan makanan dan untuk mencampurkan makanan serta cairan pencernaan yang diproduksi. Hasil pencampuran ini disebut kismus, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil selama 3-4 jam. Yang keempat, ada pankreas. Pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan insulin. Pankreas juga bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut tercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak, kemudian protease untuk mencerna protein menjadi asam amino, sedangkan amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kelima, ada empedu. Empedu ini atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kandung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Berikutnya, yang keenam, ada usus halus. Usus halus adalah tempat sebagian besar pencernaan dan penyerapan berlangsung. Di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Yang ketujuh, ada usus besar. Usus besar, setengah dari usus besar bagian awal menyerap garam-garam mineral dan air serta vitamin seperti vitamin K yang diproduksi oleh bakteri. Setengah kolon bagian akhir menampung tinja sampai dikeluarkan. Gerakan usus terjadi sedikit untuk mencampur tinja. Gerakan massa tinja lalu mengarah ke anus dan kemudian dikeluarkan ketika BAB. Fungsi utama usus besar adalah menyimpan tinja sebelum BAB.
Ketika BAB ditunda terlalu lama, maka dapat terjadi konstipasi atau sembelit. Ketika BAB ditunda, refleks BAB semakin lama akan semakin menurun dan menyebabkan desensitisasi rektum. Keadaan seperti ini akan menyebabkan kondisi susah buang air besar loh. Jadi kita kalau misalkan sekiranya sudah merasa kebelet untuk buang air besar, sebaiknya segera atau langsung mengeluarkannya atau BAB. Yang ke-8 ada rektum. Rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Yang terakhir ada anus. Anus merupakan bagian akhir saluran pencernaan manusia. Anus juga menjadi jalan keluarnya bagi tinja. Itu berada di pantat kita, di bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Jadi itu dia proses atau urutan atau mekanisme sistem pencernaan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas organ-organ sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Yang pertama, dari mulut. Mulut berfungsi menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil dan dapat ditelan ke dalam perut. Bagian awal pencernaan mulut diantaranya ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam mulut ini, proses mekanisme dan kimiawi berlangsung. Yang kedua, ada bagian kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki dua bagian, yaitu bagian faring dan esofagus. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan remas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Yang ketiga, ada empedu. Empedu ini berfungsi untuk membantu menguraikan lemak dan membantu fungsi hati dalam pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Berikutnya, ada pankreas. Pankreas bekerja membuat cairan yang disebut enzim. Enzim ini kemudian digunakan untuk memecah gula, lemak, dan pati, serta membantu sistem pencernaan dengan membuat hormon. Selanjutnya ada lambung. Lambung memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil. Selama proses ini, lambung akan bergerak secara refleks untuk mencampurkan makanan dengan asam dan enzim. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi di usus halus. Bagian pencernaan makanan terjadi di duodenum dan jejunum, sedangkan ileum menjadi tempat penyerapan nutrisi makanan. Dalam usus halus, ini terjadi pencernaan kimiawi. Selanjutnya, ada usus besar. Usus besar ini berfungsi sebagai penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Selanjutnya ada rektum. Rektum ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Yang terakhir ada anus. Anus tempat proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan melalui organ anus. Anus adalah jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau yang disebut tinja. Selanjutnya ada enzim dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, terdapat di dalam mulut. Terdapat di dalam mulut itu namanya kelenjar saliva atau amilase mechus atau lendir. Air yang berfungsi memecah pati atau amilum menjadi maltosa. Selanjutnya ada lambung. Di dalam dinding lambung terdapat 3 enzim, di mana yang pertama ada asam lambung atau HCl yang berfungsi membunuh bakteri, membantu protein, dan melarutkan mineral. Yang kedua, ada enzim renin yang berfungsi untuk mengubah kasenogen menjadi kasein. Yang ketiga, ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi proteosa, peptid, dan polipeptida.
Selanjutnya ada pankreas. Di dalam pankreas terdapat 4 enzim, diantaranya enzim karbohidrase. Pankreas yang berfungsi untuk mencerna amilum menjadi maltosa atau disakarida lainnya. Yang kedua, ada enzim lipase pankreas yang berfungsi untuk mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, ada enzim tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi polipeptida. Dan yang keempat, ada enzim amilase pankreas yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi disakarida maltosa. Selanjutnya, ada di dinding halus. Di dinding halus terdapat 6 enzim. Di antaranya, enzim enterokinase yang berfungsi mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Yang kedua, ada enzim maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga, ada enzim laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keempat, ada enzim sukrase, berfungsi mengubah sukrase menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kelima, ada enzim peptidase, yang berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Yang keenam, ada enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi lemak dan gliserol. Selanjutnya, ada gangguan sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Di antaranya ada sariawan yang disebabkan tergigit atau mungkin kekurangan vitamin C atau yang lain. Kan biasanya kita kalau makan itu nggak sengaja gigit bibir atau gigit bagian dalam lidah itu bisa menyebabkan sariawan. Yang kedua ada gastritis, itu iritasi pada lapisan mukosa lambung. Yang ketiga ada konstipasi atau sembelit, yaitu kesulitan BAB karena feses menjadi keras dan kering. Ini terjadi di saat kita sering menahan untuk buang air besar. Yang keempat ada diare yang disebabkan oleh bakteri atau infeksi. Bisa karena makanan, atau mungkin sembelit yang sakit, sembelit yang ditahan juga itu bisa menyebabkan diare. Yang kelima ada appendicitis, yaitu peradangan pada apendik. Yang keenam ada peritonitis, yaitu infeksi pada rongga perut. Yang terakhir ada sirosis hati, yaitu radang hati. Selanjutnya, ada cara menjaga kesehatan sistem pencernaan dalam tubuh. Di antaranya itu makan banyak serat, seperti makan kacang-kacangan, bisa juga diganti makanan lain. Jadi kita tidak memperbanyak karbohidratnya. Sebenarnya bagus untuk memperbanyak karbohidrat, cuma lebih baik memperbanyak serat, protein, serta vitamin-vitamin lainnya, serta diimbangkan dengan karbohidrat yang cukup, tidak berlebih, serta lemak. Yang kedua adalah mengkonsumsi probiotik. Yang ketiga ada batasi konsumsi lemak. Jadi untuk orang yang badannya berlebih, mungkin itu bisa dibatasi untuk konsumsi lemaknya, agar tubuh mendapatkan asupan protein, vitamin, mineral, serta vitamin-vitamin lainnya itu seimbang, jadi tidak hanya lemak. Terus yang keempat ada minum banyak air putih. Minum banyak air putih ini sangat dianjurkan setiap hari ya. Yang kelima ada tidak tidur setelah makan. Kita sebaiknya setelah makan itu duduk dulu sekitar 1-2 jam sambil menunggu makanannya turun, agar tidak terjadi gangguan-gangguan yang lainnya. Yang keenam ada aktif bergerak. Kita sebagai generasi muda ini harus banyak bergerak karena tubuh yang tidak digerakkan ini akan mengalami penyakit. Mungkin ada penyakit yang datang atau jadi badannya gemuk, obesitas, jadi kurang bergerak, keringatnya tidak keluar, juga berat badannya mungkin semakin bertambah karena corona ini kan jadi di rumah terus, jadi jarang bergerak, ini sangat berbahaya ya. Kemudian yang terakhir ada manajemen stres yang baik. Kita dalam mengelola stres itu harus baik, jangan terlalu stres, karena itu bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan yang lainnya. Gitu. Baik, terima kasih. Itu saja video atau presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini atau video ini dapat menambah pengetahuan penonton ya. Dan terima kasih untuk yang terhormat Bapak Ibu Tujuni Andika, Sarjana Keperawatan Nurse Keperawatan, Magister Keperawatan. Semoga
video ini. Saya berharap video ini dapat memenuhi tugas-tugas saya dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih, selamat siang.